Prof. Bambang ini adalah pribadi yang sangat baik meskipun beliau sederhana, bisa dicontoh dari hal-hal sehari-harinya. Beliau juga orang yang sangat peduli kepada juniornya. Jadi kami di departemen ini rasanya diayomi. Itu suatu hal yang sangat baik. Beliau guru besar, beliau mantan dekan, beliau ketua senat, tapi beliau bisa menempatkan diri di departemen sebagai sesama kolega yang saling mendukung. Ini suatu hal yang sangat baik. Saya juga tahu bahwa beliau itu juga pribadi seorang ayah yang baik, lalu kemudian membimbing kami, membimbing yang senior ini tidak pernah marah, itu dengan selalu senyum, kemudian selalu menyapa. Itu mengingatkan, bahkan kadang-kadang beliau juga menanyakan gimana keluarga Anda dan lain-lain, keluarganya Mas Heru. Itu suatu hal yang sangat baik. Jadi kami tentunya mudah-mudahan bisa meneladani lah, sehingga bisa membuat Kesmafet ini selalu guyup meskipun nanti sudah tidak bersama beliau lagi dalam kesehariannya. Tentunya momen yang sangat banyak karena saya staf di Kesmafet ini sudah cukup lama bersama dengan beliau. Jadi awal-awalnya di Departemen Kesmafet itu departemen yang disebut dengan nama Bambang karena awalnya adalah almarhum Pak Bambang Waruju, kemudian ada almarhum Pak Bambang Dwijo, lalu kemudian ada Prof. Bambang Sumiarto ini dan Mas Bambang Sugiarto, sehingga kesannya dipanggil Heru Bambang gitu. Itu suatu hal yang menarik. Kemudian hal-hal yang lain bersama dengan Prof. Bambang ini kesannya luar biasa. Kita bersama-sama belajar, kemudian membina Departemen Kesmafet ini, kemudian juga beberapa kegiatan seperti waktu di Bali tur dengan Prof. Bambang ini menyenangkan, membimbing mahasiswa study tour, kemudian juga ke DKI Jakarta. Waktu itu zamannya masih kita bekerja sama dengan DKI untuk mengirimkan mahasiswa melakukan pemeriksaan hewan kurban di sana beberapa kali. Dan pada saat suatu ketika waktu kami di sana sedang sholat Id bersama menjelang melaksanakan pemeriksaan kurban, ada berita Bu Tin Soeharto, waktu itu Ibu Presiden, meninggal dunia. Itulah kami bersama Prof. Bambang ada di Jakarta sedang membimbing mahasiswa. Demikian juga hal-hal yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bahkan Prof. Bambang ini sangat baik karena dia mendukung saya untuk terhadap keluarga, bagaimana caranya supaya mendapatkan rumah atau tanah di tempat yang saya tempati sekarang itu atas bimbingan Prof. Bambang. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Pesan saya tentunya kami sebagai junior yang ada di Kesmafet ini tetap mengharapkan jalinan kerjasama yang baik dengan Prof. Bambang. Jadi meskipun Prof. Bambang sudah purna, nanti lebih banyak waktunya bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan tetap selalu sehat beliau bersama keluarga, dan jangan lupa bersama dengan kami tetap menjaga silaturahmi. Kita tetap berharap masih bisa selalu kontak dan bekerja sama, berinteraksi dalam berbagai hal di sekitar FKH ini atau di lingkungan FKH ini. Dan semoga Prof. Bambang tetap sukses bersama dengan keluarga dan tetap bisa berbahagia selalu bersama keluarga besar Prof. Bambang, istri, anak, cucu, dan keluarga yang lain. Begitu, terima kasih. Saya diminta oleh Prof. Bambang Sumiarto untuk berikan pesan dan kesan atas berlangsungnya purna tugas bagi Prof. Bambang Sumiarto. Sudah depan. Karena menurut beliau, saya dianggap sebagai mentor beliau. Saya sangat berat
Mendapat dukungan sebagai seorang mentor. Syarat-syarat seorang mentor itu bukan sembarangan. Misalnya harus mempunyai perspektif yang beragam. Saya tidak perspektif yang beragam. Yang kedua, harus dapat dipercaya. Saya akan berterima kasih sekali yang Bambang sudah berikan kepercayaan yang besar. Dan yang ketiga, punya keahlian tertentu. Dalam hal-hal yang berikut, nanti kita akan lihat bahwa saya tidak mempunyai keahlian tertentu dan khusus. Dan yang keempat, harus mempunyai kompatibilitas dengan mentinya. Bicara mengenai peran saya terhadap rombongan Sumiarto, sebenarnya saya hanya meneruskan tradisi yang sudah berjalan di Departemen Kesmafet sejak dulu masih bernama Seksi Susu Daging, kemudian menjadi Seksi Kesehatan Makanan Plaza dan Hewan, kemudian oleh Dr. Kwangman Manjo diubahkan menjadi Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pada waktu itu, input calon dosen suku Kesmafet itu sangat beragam dan tidak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan input yang dosen-dosen yang sekarang masuk ke Departemen Kesmafet maupun Departemen Med. Jadi misalnya, dari tradisi yang dibuat Departemen itu saya dapat menarik kesimpulan bahwa itu tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan. Pada waktu itu Kesmafet mendapatkan 2 jatah untuk mengambil S2 dan S3 di Amerika. S3-nya sudah saya ambil, tetapi lagi-lagi saya tidak bisa mendapat Departemen Sumiarto untuk mengambil tes untuk dapat diterima di Amerika Serikat. Akhirnya kesempatan untuk luar negeri stop dapat juga. BPPH dengan proyek dari Ontario Ministry of Agriculture and Food dan dari Canadian International Development Agency atau disingkat dengan OMAF dan juga waktu itu memerlukan seorang pendamping dari fakultas dan Dr. Sono mengirimkan Dr. Iwan Joko Prabowo ke BPPH untuk mengganti. Pada waktu mereka memerlukan seorang epidemiologis, Dr. Joko Prabowo mengusulkan Dr. Sumiarto sebagai salah satu calon yang dikirimkan ke Guelph di Ontario, Kanada. Sungguh penelitian Dr. Sumiarto memberikan kesempatan menghisap ilmu epidemiologi di Guelph. Karena Guelph merupakan institusi yang sangat kompeten di dalam epidemiologi sendiri. Dan advisor beliau adalah pakar epidemiologi yang tidak bisa diremehkan, bahkan mungkin terbaik di dunia, yaitu Dr. Wayne Hopton. Ya, beliau datang kembali ke Indonesia mendapat gelar Master of Science dalam epidemiologi yang tidak kalah mentereng dengan titel-titel dari Davis kali kita ada. Sehingga pada saat itu dapat dikatakan bahwa Dr. Sumiarto pada itu adalah satu-satunya epidemiologi, satu-satunya ahli epidemiologi yang sangat kompeten. Beda dengan saya. Saya tidak dijuluki sebagai ahli epidemiologi. Orang menjuluki saya sebagai guru epidemiologi. Sehingga orang-orang selalu ketawa kalau Direktorat Jenderal Peternakan memanggil saya sebagai seorang ahli epidemiologi. Dr. Bambang Sumiarto mempunyai satu ide yang sangat bagus, yaitu mengenai ferocitotoxicogenic Escherichia coli.
ada waktu ditawarkan untuk mengambil epidemiologi dari FITEK pada sapi perah di Indonesia, maka Dr. Bambang Sumiarto sudah mengawinkan pendekatan deterministik di dalam pendekatan holistik. Pendekatan deterministik yang beliau ambil adalah mengisolasi antibodi monoklon dari FITEK yang digunakan untuk mendiagnosis FITEK pada sapi perah dan dikaji secara individu. Jadi, itulah sekedar proses yang sudah dijalani oleh Prof. Bambang Sumiarto sebagai dosen di Kesmafet. Seorang dosen dimanapun juga akan menjadi masukan instrumental bagi proses pendidikan mahasiswa saya. Beliau sudah merupakan ahli epidemiologi yang berhasil memblending atau menyampurkan jadi satu, meramu jadi satu, 3 pendekatan yang dilakukan oleh Dr. Swabi, yaitu epidemiologi yang menggunakan medical detection approach, ecological approach, dan mathematical. Dari pendekatan secara beruntun yang diberikan oleh Prof. Bambang Sumiarto, maka sudah nyata bagi Kesmafet UGM memberikan satu beda yang nyata, terutama dalam bidang epidemiologi dibandingkan dengan universitas-universitas lain, bahkan dengan fakultas kedokteran di UGM maupun di tempat lain. Di Kesmafet kemudian akan timbul mata kuliah yang namanya problem pencegahan, kendalian, dan pemberantasan penyakit hewan yang didasarkan pada blending 3 pendekatan epidemiologi yang dirintis oleh Prof. Bambang Sumiarto yang diasuh kemudian oleh Dr. Heru Susetwo. Blending itu juga menghasilkan suatu mata kuliah yang namanya epidemiologi penyakit infeksi yang diasuh oleh Dr. Dia dan teman-teman. Itu mahasiswa SD. Satu kebersamaan dari teman-teman di Kesmafet yang dilahirkan dan didorong oleh Prof. Bambang Sumiarto itu adalah lahirnya sebuah buku yang berjudul Epidemiologi Penyakit Zoonosis di Indonesia yang ditulis oleh mahasiswa S2 pada waktu bersama-sama dengan seluruh dosen yang ada di Kesmafet. Itu menunjukkan kebersamaan atas dorongan dan atas signifikansi peranan dari Prof. Pada waktu yang akan datang, Kesmafet sudah punya seorang mathematician, dan kemudian akan segera lahir suatu mata kuliah baru bagi S2 atau S3, yaitu matematika epidemiologi. Satu sisi yang lain dari keberhasilan Prof. Bambang Sumiarto di dalam disertasi, beliau pasti sebenarnya sudah menyadari apa sebenarnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari epidemiologi yang beliau pegang berpuluh tahun di dalam disertasi beliau. Beliau juga sudah menyadari, dan saya tahu persis, saya mengikuti dari dekat. Beliau selalu memasukkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi epidemiologi veteriner di dalam kuliah-kuliah beliau S2, S1,
S2, S3. Sudah diterapkan di dalam ajaran S1, S2, dan S3. Demikianlah kesan-kesan yang saya peroleh dari besarnya jasa Prof. Bambang Sumiarto di bidang epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Jadi, tidak ada gading yang tidak lupa. Pasti di antara jasa-jasa yang cemerlang dari Prof. Bambang Sumiarto ada kekurangan beliau. Semua menyadari. Marilah kita ambil keteladanan yang beliau wariskan kepada kita. Kalau boleh, saya menyitir Bung Karno, mari kita warisi apinya. Jangan kita warisi kabelnya. Dum spiro. Mari kita menaruh harapan yang besar untuk kemajuan epidemiologi veteriner, kemajuan kesehatan masyarakat dan kemajuan ilmu kedokteran hewan secara menyeluruh. Sekian. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Kalau menurut saya, Prof. Bambang Sumiarto ini merupakan suatu pribadi yang sederhana. Kemudian beliau ini juga selalu mau membantu yang membutuhkan. Bagi teman-teman dosen muda, beliau ini juga selalu mengayomi, ya, memberi contoh di depan, kemudian membimbing kami, dan kemudian mengarahkan. Sehingga beliau ini merupakan sosok yang lengkap, pribadi, sebagaimana digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang sosok seorang pendidik. Yang dapat diteladani, saya kira banyak sekali. Tetapi yang dapat saya ingat dengan jelas itu adalah bahwa beliau sebagai seorang senior bagi kami ya yang masih relatif lebih muda dari beliau, dan juga sebagai seorang pimpinan, Prof. Bambang ini selalu memberikan dukungan dan meyakinkan kita bahwa tugas-tugas yang dijalankan, yang diberikan oleh beliau ini pasti dapat kita kerjakan dengan hasil yang baik. Sebagai salah satu contoh adalah pada saat saya diberi tugas oleh beliau untuk mengikut serta dalam tim penyusunan kurikulum problem based learning. Itu merupakan yang pertama kali di Indonesia ya untuk bidang veteriner. Beliau, kita semua waktu itu ragu-ragu apakah bisa ataukah tidak, tapi beliau akhirnya dapat meyakinkan kita semua bahwa itu dapat kita lakukan. Dan memang betul bahwa akhirnya kurikulum PBL itu dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Hewan UGM ini dengan sangat baik. Meskipun ada waktunya, memang harus ada penyesuaian lagi. Bisa dilanjut ke pertanyaan ketiga ya, Prof. Baik, Prof. Momen-momen berkesan apa mungkin bersama Prof. Bambang? Kalau ini agak kompleks ya. Jadi saya itu pernah menjadi asisten wakil dekan, yang wakil dekannya adalah beliau Prof. Bambang. Jadi saya pernah selama 4 tahun menjadi asistennya Prof. Bambang. Kemudian waktu Prof. Bambang jadi dekan, saya adalah wakil dekan bidang administrasi sumber daya manusia dan keuangan. Kemudian pada saat saya jadi dekan, beliau adalah ketua senat yang membimbing kami, yang mendampingi kami eksekutif di dalam mengelola Fakultas Kedokteran Hewan. Maka banyak sekali peristiwa-peristiwa, momen-momen berkesan yang kita lalui bersama.
Tapi satu hal sekali lagi yang tadi saya sampaikan di depan, beliau selalu mengingatkan nih kepada kita. Pokoknya kalau ada persoalan ya, bahkan tidak ada persoalan sekalipun, beliau mengingatkan begini. Tetap melakukan dengan sebaik-baiknya, apapun tugas yang kita lakukan. Kemudian jangan lupa berdoa. Kemudian serahkan hasil akhirnya itu pada Yang Maha Kuasa. Nah, itu selama masa kurun waktu yang panjang itu, hal itu selalu diulang-ulang. Jadi ya itu jadi habit ya, jadi kebiasaan dari saya sampai sekarang. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kesan-pesan untuk Prof. Bambang? Ini karena pada akhirnya memang kita memang akan sampai pada di ujung tugas ya. Ini Prof. Bambang tentu juga akan memasuki usia purna tugas itu. Tentu saya selalu berdoa beliau Prof. Bambang selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan juga tetap memberikan pendampingan nih kepada kami yang masih aktif. Tetap semangat Prof. Bambang. Ya, terima kasih Prof. Bambang Sumiharto selaku senior dan mentor saya di bidang epidemiologi dan juga bidang non epidemiologi, adalah seorang pribadi yang supel, ramah, friendly, dan enak diajak ngobrol, bergurau. Di samping itu, di dalam perjalanan karirnya, beliau sebagai guru besar, perjalanan menjadi guru besar juga telah memberikan suatu suri tauladan berupa pribadi yang baik, pribadi yang korek, jadi dengan personality yang baik, kemudian telah membuktikan membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Putra-putranya juga sudah selesai dari universitas, mandiri, mapan. Dan samping itu, selama ini Prof. Bambang Sumiharto de facto selama kami bergaul, beliau juga telah memberikan suatu bimbingan yang non-veteriner, yaitu di bidang tata boga. Jadi dulu ketika sama-sama belajar di Ontario Veterinary College, Universitas Guelph, Kanada, kami secara rutin tiap akhir pekan atau tiap weekend itu jalan-jalan pada mall untuk belanja, ke Farmer Market untuk belanja, dan juga nge-wes bareng lingkup kampus maupun kita kampus. Nah, di situ juga saya pernah diberi pembelajaran atau bimtek tata boga, yaitu memasak. Jadi saya dulu termasuk agak takut karena ketika berangkat ke Kanada itu untuk urusan masak sebenarnya hanya goreng tempe. Nah, Prof. Sumiharto ini jago masak. Jadi saya diajari beberapa menu macam-macam, dan yang spesifik adalah tinggal memiliki pembelajaran bikin spaghetti sampai sekarang, dan anak saya suka spaghetti buatan saya yang dulu yang ngajari Prof. Sumiharto. Ya, juga dari sisi aktivitas ternyata beliau juga sangat padat kegiatannya. Beliau juga telah mencapai suatu tingkatan aktivitas di luar kampus yang sangat padat sebagai expert di level nasional. Dan dengan kami UPT Diptan Bimbingan Wates
telah menjalin beberapa kolaborasi teknis untuk memberikan bimbingan pada para tugas kesehatan hewan dan juga bikin program pembebasan brucellosis di Pulau Madura. Jadi dulu kami bersama-sama beliau memberikan suatu consulting work untuk agenda pembebasan profil brucellosis pada sapi di Pulau Madura. Prof. Bambang Sugiarto bersama Prof. Setiawan kami berkolaborasi dengan teman-teman untuk mengerjakan proyek brucellosis di Madura dan telah dinyatakan brucellosis free pada tahun 2015 oleh Kementerian Pertanian. Tentu yang memberikan kesan mendalam ketika sama-sama belajar di Ontario Veterinary College itu di samping rutinitas gowes bareng di lingkup kampus dan seputar kampus dan juga weekend di shopping di mall meskipun kamu market. Kami punya agenda yang luar biasa. Jadi tepatnya perjalanan menerobos perbatasan Kanada Amerika Serikat. Kami berempat sama teman lain, Prof. Bambang Sugiarto, saya dan Dr. Rodin Tirto itu pada tahun 93, medio 93, tepatnya 30 Juli sampai 5 Juli 1993 kami akhir pekan bikin perjalanan sejarah, yaitu menerobos garis perbatasan Kanada Universal. Start mulai dari tempat kami belajar, kota Abwell, kemudian menuju Toronto, ibu kota provinsi Ontario. Dari Toronto sore 30 Juni 93 itu kemudian menuju ke Ottawa, Kanada. Untuk waktu 6 jam perjalanan darat lewat highway tolnya Pasadena. Di kiri kanan begitu indah, ada berbagai macam hal dengan situasi yang tipikal North America. Ada kuda, sapi perah, sapi potong, domba dan sebagainya. Kemudian bermalam di Ottawa. Esok harinya kami mengikuti perayaan ulang tahun Kanada 1 Juli 93. Seharian penuh mengikuti perayaan peringatan kemerdekaan Kanada Independence Day 1 Juli 93 di depan gedung parlemen. Kemudian sudah itu sampai sore hari kami melanjutkan perjalanan ke Montreal. Jadi provinsi Quebec ibu kotanya Montreal. Di Montreal sudah ke malam. Kemudian setelah dinner kami melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Amerika Serikat di kota. Nah, di situ ada momen selfie bersama di perbatasan Kanada USA, dan melanjutkan menuju New York State, bermalam dulu. Nah, keesokan harinya tanggal 2 Juli itu memasuki kota New York, jadi downtown New York, jalan-jalan di seputar Manhattan Square. Jadi ketika ada novelnya Prof. Mark kayak 1000 kunang-kunang di Manhattan, nah disitulah kamu bisa menghayati apa yang dimaksud dengan 1000 kunang-kunang di Manhattan, karena punya pengalaman hal-hal di Manhattan Square. Kemudian lanjutkan ke sejumlah state, sejumlah kota besar, mulai dari New York City, downtown New York menuju New Jersey, kemudian menuju Pennsylvania. Jadi Pennsylvania State, bukatannya Philadelphia, hampir sebentar, keliling sebentar, melanjutkan ke arah selatan, menembus melewati kota-kota Georgia, Baltimore, hingga Maryland, sampai akhirnya Washington DC. Bermalam, besok paginya sudah tanggal 4 Juli, US Independence Day.
Nah, kami sehari penuh keliling di Capitol Hall, jadi memakai Bill Clinton presiden, Bill Clinton waktu itu sepuasnya jalan-jalan di seputar White House, the White House-nya USA, dan mengikuti upacara-upacara insya mereka macam hiburan, mulai dari firecrackers, kembang api, macam-macam, hingga malam hari. Jadi full 4 Juli 93 itu kamu US Independent State Prof. Bambang Sumiarto, Dr. Roni Butekto, saya dan seorang teman. Nah, itu kemudian berikutnya 5 Juli 93 pulang menuju Kanada ke Kanada lewat New York State, melewati suatu wilayah yang namanya Buffalo, akhirnya menembus sore hari menembus Niagara Falls. Niagara Falls, air terjun Niagara, yaitu air terjun yang paling besar di dunia. Itu maghrib masuk ke Niagara Falls, dinner di sana sebentar, nonton masak, relax, dan baru kira-kira butuh waktu 3 jam menuju kota Duel. Jadi itu pengalaman yang luar biasa bagi kami. Jadi ya kelihatannya dia baru tidak akan terulang lagi, pengalaman yang tak terlupakan, unforgettable experience. Yang lainnya juga cukup banyak, ke Amsterdam, ke Marita, ke Saudi, jalan-jalan ke Singapura, Orchard Road. Jadi pengalaman traveling itu yang sangat mengesahkan bagi saya dan saya rasa bagi kami menyampaikan selamat memasuki purna tugas untuk Prof. Bambang Sumiarto. Semoga sehat, bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah, berkah dan ridho kepada Prof. Bambang Sumiarto sekeluarga di dalam menjalani sisa perjalanan. Kamu dituliskan untuk Prof. Bambang Sumiarto. Selamat kepada Prof. Bambang, sudah purna bakti, tapi secara kedinasan. Kalau secara profesi dan pengabdian itu masih terus berjalan sampai sekarang, karena saya tahu pribadi beliau seperti apa. Dan sebelumnya saya tidak akan mengucapkan say goodbye, tapi saya akan mengucapkan see you next. Artinya bahwa Prof. Bambang masih kita harapkan kiprahnya di profesi kita, karena memang beliau orang yang memang cukup luar biasa. Oke, Mbak Nafisa, saya kenal Prof. Bambang itu sebenarnya sudah S1, tapi waktu itu nggak begitu akrab. Mungkin Mbak Nafisa tahu sendiri, S1 zaman saya dulu tidak seperti S1 sekarang ya gitu. Saya kenal dekat dengan beliau itu sejak saya mengambil program Magister Sainfed. Waktu itu beliau adalah pembimbing utama saya. Kemudian beliau juga yang mengarahkan saya untuk mengambil tema waktu itu kita ambil rabies, karena memang di daerah saya adalah perwakilan dari mahasiswa USED dari Kabupaten Tangerang waktu itu. Kami mahasiswa USED ada 6 orang dari 6 kabupaten kota di seluruh Indonesia waktu itu. Memang seleksinya cukup ketat. Waktu itu yang lolos 6 orang. Kemudian saya mengambil program magister itu. Disitulah awal mula saya kenal beliau, karena saya diberi amanah untuk mengambil di laboratorium Kesmafed dan epidemiologi itu dari USED. Nah, dari situ saya mulai kenal beliau. Memang orangnya saya rasa cukup humble, sederhana, karena saya juga mohon maaf sekali, saya kenal beliau dan saya juga sering silaturahim ke rumah. Beliau seperti apa saya tahu persis. Tapi terkait dengan keilmuan, beliau cukup strike, cukup tegas kalau mengatakan ini harus seperti itu harus seperti itu. Tetapi di balik ketegasan itu,
Beliau adalah pribadi yang humble, pribadi yang halus, yang kalau saya bilang lemah lembut. Pernah suatu ketika saya cerita sama beliau masalah pribadi saya, beliau juga sempat berkaca-kaca. Saya cerita kebahagiaan saya yang saya tunggu-tunggu lama. Kemudian saya cerita ke beliau juga sudah ikut berkaca-kaca. Lanjut, saya kemudian bisa melanjutkan ke program doktoral di Senped juga. Waktu itu saya langsung minta tolong ke beliau, Prof, saken buatan Prof, kalau bisa saya digawangi lagi, saya dibimbing lagi untuk saya bisa lolos program doktoral ini secara maksimal. Nah, kemudian beliau sanggup untuk menjadi promotor saya waktu itu. Waktu S2 pun saya sering diskusi konsultasi dengan beliau itu di bandara karena saya tinggal di Banten, saya tinggal di Tangerang. Kemudian Prof kalau ke Jakarta saya temuin di bandara. Kenapa saya di bandara? Karena kalau saya ke kampus pun waktu itu beliau adalah dekan FKH UGM, yang begitu kita masuk sudah yang ngetok pintu udah gantian gitu, sampai nggak bisa sempat ngomong, dan saya tahu kesibukan beliau. Tapi kalau di bandara sambil menunggu flight penerbangan, beliau cukup santai, ya kita bisa 1-2 jam itu efektif sekali gitu di situ. Nah ini kalau saya bilang ini cerita yang mungkin bagi saya juga nggak akan pernah terlupakan. Saya bilang, Prof, saya ini mahasiswa bandara ya Prof gitu, karena memang sering diskusinya di bandara, tetapi saat memang harus formal saya di formal. Kemudian di S3 yang memang saya juga mengenal pribadi beliau yang cukup luar biasa adalah ketika bertanya, Prof, saya saat ini kerja di kabupaten sebagai ASN kabupaten, saya kira-kira harus seperti apa? Mas Joko kan sudah punya tesis ya yang terkait dengan rabies, lanjutkan Mas tesis itu, dikulik lagi yang lebih dalam untuk disertasi gitu. Tetapi kalau Mas Joko cari yang lebih murni, artinya ke laboratorium macam-macam, itu tidak begitu banyak berguna nanti di pekerjaan. Tolong itu sedikit konsentrasi disertasinya ke arah public policy, kebijakan publik, itu mungkin akan lebih maksimal. Saya juga kaget, Prof Bambang punya pemikiran seperti itu. Gitu. Kemudian saya harus seperti apa, Prof? Coba sekarang hubungi teman-teman Visipol. Nah, saya akhirnya mengambil side-in kuliah di Visipol. Waktu itu saya ketemu Pak Dr. Irwan Agus Purwanto, waktu itu beliau dekan. Saya sampaikan, Dr. Irwan, saya mendapat amanah dari Prof Bambang untuk meminta Dr. Irwan untuk jadi salah satu dosen saya. Saya mohon izin kalau dia sanggup beliau ternyata. Jadi yang dinilai Prof Bambang adalah salah satu kebaharuan yang saya tonjolkan di disertasi saya adalah satu terkait dengan otoritas veterinernya, waktu itu masih hangat-hangatnya itu. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan Visipol. Memang semasa angkatan saya itu dan sebelumnya memang belum pernah ada kolaborasi riset terkait dengan disertasi program doktoral yang memadukan atau menggabungkan antara ilmu kedokteran dengan ilmu Visipol. Nah, itu yang mungkin bagi saya cukup luar biasa. Ini saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya, karena kalau mahasiswa seperti saya kan maunya udahlah nanti dengan disertasi yang sesuai dengan link kita, dengan auto kita. Gitu. Nah, disitulah saya mulai berpikir bahwa Prof Bambang punya visi misi yang kuat, punya visi misi yang jauh ke depan untuk membawa mahasiswanya ke bukan hanya setelah lulus, bukan hanya pas saat menempuh pendidikan, tapi setelah lulus ini akan seperti apa? Lu udah tahu ke arah sana. Satu hal yang memang sangat waktu S3 itu sangat berkesan adalah saya agak lambat waktu itu. Kemudian saya pas ke kampus, Mas gimana Mas? Iya Prof, saya juga harus segera lulus, saya seperti apa? Ikutin saya ya, gitu. Saya di karantina, saya dibuatkan ruangan di laboratorium Kesmafet oleh Prof Bambang. Ikutin saya karantina selama 6 bulan. Saya ingat betul waktu itu Desember 2018 saya di karantina. Kemudian yang agak lucu itu, kalau pagi itu ditengok, Mas sudah sarapan belum? Gitu. Kayak anak kecil itu ya. Kemudian siang juga ditengok lagi, gitu. Sore ditengok lagi, gitu. Ternyata betul, saya masuk karantina Prof Bambang, saya sebut karantina aja lah karena memang fokus gitu ya di situ. Saya bulan Mei bisa selesai ujian tertutup dan dinyatakan lulus.
di bulan itu. Saya sering diskusi di bandara, kemudian saya juga di karantina selama 6 bulan itu sampai sekarang juga nggak akan pernah lupa itu. Bayangkan ada di mana ada mahasiswa yang menjalani seperti itu, dan saya waktu itu juga sudah bukan muda lagi, saya sudah di atas umur 40 tahun gitu, tapi dengan cara itu ternyata itu cukup jitu. Prof. Bambang cerita kalau 6 bulan selesai, dan alhamdulillah 6 bulan selesai. Tidak hanya itu, saya ingin cerita terkait dengan Prof. Bambang, bahwa saya katakan tadi bahwa Prof. Bambang berpikir tidak hanya saat mahasiswa itu menempuh pendidikannya di kampus, tetapi setelah itu pun beliau coba pikirkan akan seperti apa, maunya apa begitu. Jadi ini yang sampai sekarang terpatri di dalam diri saya. Jadi mindset yang sudah dibuat oleh Prof. Bambang itu akhirnya di lingkup kerja saya aplikasikan. Kemudian saya kebetulan saya dulu awalnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kemudian setelah lulus saya diberi tugas yang jauh lebih besar di bagian perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Prof. Bambang juga cukup, nah Mas itu betul kan gitu, karena sekarang mindset sudah berubah. Mindsetnya sudah berubah, tidak hanya seorang dokter hewan, tapi juga orang yang punya sedikit pengetahuan terkait dengan public policy. Kemudian saya pindah diminta oleh pimpinan untuk di Badan Perencanaan. Nah, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bapeda itu saya beberapa kali mempunyai kerja bareng dengan Prof. Bambang. Beliau saya minta sebagai salah seorang narasumber tenaga ahli atau konsultan ahli dalam rangka satu penyusunan feasibility study atau FS dan juga potensi market terkait inisiasi pembangunan rumah sakit hewan di Kabupaten Tangerang. Itu Prof. Bambang yang mencoba menggawangi, membantu saya untuk membuat kajian itu, dan hasil kemarin tahun 2020 sudah selesai, sudah fake, dan dinilai cukup bagus oleh pimpinan karena memang bisa membantu kami di Pemda Kabupaten Tangerang untuk membuat visi misi ke depan, membuat pelayanan kesehatan hewan jauh lebih maksimal. Padahal saya waktu itu kan adanya di Bapeda, kan gitu. Tetapi sekali lagi karena kami punya fungsi perencanaan di situ, itu justru masuknya dari situ, pintu masuk. Kemudian di tahun 2023 ini akan dilanjutkan untuk kayak semacam kajian teknis, atau kalau di dinas teknis ada namanya DED-nya. Lanjut di 2023, semoga nanti Prof. Bambang masih bisa berkiprah di situ. Kemudian saya juga yang saya rasakan cukup mendapat pelajaran yang banyak dari beliau. Kami sering bersama-sama di PDHI karena beliau adalah salah satu Dewan Kode Etik di BPPDHI. Beliau sering memberikan masukan terkait dengan etik dokter hewan, karena saya kebetulan salah satu ketua PDHI cabang di Banten 2, dan saya banyak minta masukan ke beliau terkait dengan masalah-masalah kasus-kasus, baik itu kasus antar praktisi maupun kasus yang menyangkut hukum di teman-teman PDHI Banten 2. Beliau cukup memberikan saran yang memang saya rasa sebenarnya tidak terlalu rumit, tapi kami sendiri merasa gak tenang gitu. Kan memang selama ini BPPDHI mempercayakan ke beliau untuk kaitannya dengan kode etik dokter hewan. Ini yang mungkin bagi saya juga poin beliau, artinya sisi beliau yang mungkin tidak banyak digali oleh orang. Kalau kami ketemu di kampus ya bicara epidemiologi yang gitu, karena beliau adalah profesor di situ kan gitu. Tapi sisi lain saya justru ikut merasakan dan ikut memanfaatkan itu. Dan kalau secara keguaan ketemu di mana-mana pun kayak saya merasa kayak anaknya gitu. Itu aja Mbak Nafisa. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa disebutkan lagi dokter terkait hal-hal yang sekiranya bisa diteladani dari Bambang, terutama untuk calon-calon dokter hewan muda di Indonesia seperti itu, dokter. Ya, satu hal yang memang harus kita teruskan adalah semangat beliau untuk terus menggali ilmu. Kemudian beliau kalau bicara masalah profesi sangat kuat, tidak mau profesi itu melenceng dari apa yang menjadi kaidah profesi itu. Beliau tekankan kepada mahasiswanya bahwa ini harus, dan ini harus gitu. Artinya bahwa
beliau itu sebagai seorang pendidik tahu persis mahasiswanya itu seperti apa. Jadi kadang kita tidak merasakan bahwa apa yang beliau sampaikan itu ternyata di kemudian hari kita dapat merasakan, ternyata faedahnya di situ. Satu lagi yang saya kebetulan ingat, waktu itu saya minta untuk ujian kompre waktu itu. Ternyata kok saya merasakan selama 2 hari itu sulit banget. Jadi saya kesana kesini gitu. Akhirnya begitu sudah injury time, saya malam, saya bertemu beliau sampaikan, sudah Mas, sudah capek gitu. Sampun persyaratan ini kurang, itu kurang gitu. Saya merasakan betul itu. Ternyata itu sambil beliau agak tersenyum, nah itulah Mas, segala sesuatu harus diraih dengan upaya yang cukup keras gitu. Jadi ini yang yang tidak pernah saya menyangka sebelumnya. Dan sekali lagi saya berharap ilmu-ilmu beliau masih masih dipelajari oleh generasi sekarang, karena beliau banyak membuat jurnal, kemudian beliau juga buku-bukunya cukup banyak gitu terkait dengan profesi dokter hewan. Apa itu dokter hewan itu, saya disertai saya banyak memakai buku-buku beliau juga, dan ini yang memang ke depan harus selalu kita maksimalkan. Itu Mbak, sekali lagi semoga Prof. Bambang Purna Bakti secara kedinasan, tetapi secara profesi dan pengabdian saya masih berharap Prof. Bambang masih selalu berkiprah, karena kalau beliau masih berjiwa muda. Profesor Dr. Hewan Bambang Sumiarto SU MSc adalah pribadi yang humble, pribadi yang syarat dengan ilmu, ketegasan terkait dengan profesi sangat beliau tonjolkan, tetapi rasa kekeluargaannya, rasa ngomong dengan mahasiswa itu cukup luar biasa. Saya merasakan sampai sekarang tidak pernah putus silaturahim, bahkan saya kadang melalui WA itu beliau tetap jawab, tetap beliau sampaikan seperti zaman dulu kita masih sering ketemu. Tapi insya Allah saya akan selalu bersilaturahmi dengan beliau. Terima kasih.